pertanyaannya, bila telah ditentukan dalam undang-undang tentang bagi undang-undang tentang bagi perusahaan untuk membuat salary grading atau grading system salary grading untuk pekerja yang lebih dari 1 tahun, tapi perusahaan tetap tidak melakukannya, tetap yang sudah kerja di atas 1 tahun disamakan dengan yang belum 1 tahun selama posisinya sama. Pertanyaannya, apakah konsekuensi hukum dari perusahaan yang seperti ini? Saya nggak sebut yang ada kata-kata tertentu, saya sensor. Nah, ini gemes nih yang nanya nih, gemes nih sampai diulang-ulang gitu ya. Adakah konsekuensi hukumnya kalau yang hal tersebut tidak dilakukan, salary gradingnya? Baik, jadi Bapak Ibu masih di dalam peraturan perundangan, baik yang baru dan yang lama, terutama yang baru karena yang baru itu sudah lebih tegas menyebutkan bahwa struktur skala upah itu berlaku untuk yang di atas 1 tahun, di atas 1 tahun, dan struktur skala upah tidak berarti angka upah terendahnya tidak boleh menggunakan upah minimum, karena upah minimum hanya berlaku untuk 0 sampai 1 tahun. Maka ini menjadi PR bagi teman-teman di HRD untuk memastikan struktur skala upahnya di-adjust, dilakukan penyesuaian, karena di peraturan yang lama itu tidak secara spesifik menyebutkan bahwa struktur skala upah harus berlaku untuk di atas 1 tahun. Jadi dulu itu masih sering dipakai oleh teman-teman kita di perusahaan, di HRD, mereka meletakkan angka terendah UMK tadi. Terus yang 0 tahun itu masuk dalam struktur skala upah karena dianggapnya dia UMK. Sekarang udah nggak bisa. Sekarang itu harus di atas 1 tahun. Berarti yang 0 sampai 1 tahun itu ikut UMK, yang 1 tahun ke atas itu sudah ikut struktur skala upah. Nah, ini sudah menjadi kewajiban memang, dan kalau perusahaan tetap nggak mau menjalankannya, konsekuensi hukumnya apa nih untuk yang seperti ini? Memang yang saya pahami di dalam ketentuan perundangan ini tentang struktur skala upah, sanksi hukumnya yang keras itu memang tidak cukup terlihat tetapi seharusnya ini menjadi sorotan dari beberapa pejabat atau petugas di pemerintahan yang berhubungan dengan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran PKB. Kan struktur skala upah dan tabel uang pisah itu sekarang kan menjadi sebuah syarat mutlak, harus ditunjukkan, disampaikan kepada instansi ketenagakerjaan yang berwenang pada saat mengajukan pengesahan peraturan perusahaan dan pada saat mengajukan pendaftaran PKB. Nah, di poin itulah si pegawai pemerintah yang bersangkutan seharusnya melihat. Kalau tabel uang pisah kan memang bebas Pak Abi, jadi mereka bisa bikin terserah lah seininya perusahaan atau sepakatnya dengan serikat. Tapi kalau kita bicara tentang struktur skala upah kan ada ketentuannya, seperti 1 tahun, 1 tahun ke atas, seperti yang tadi yang disebutkan dalam pertanyaan. Itu kan ketentuan perundangan. Harusnya pegawai pemerintah yang bersangkutan memeriksa itu, dan mengkritisi itu, atau bahkan mereka bisa mengembalikan karena struktur skala upah yang tidak memisahkan 0 sampai 1 tahun UMK dengan 1 tahun ke atas, atau dia menyamakan yang 1 tahun ke atas tetap sama dengan UMK seperti yang 0 sampai 1 tahun, itu sejatinya tidak bisa disebut struktur skala upah. Nah, artinya si pegawai pemerintah yang bersangkutan harusnya bisa menolak itu. Saya belum menerima struktur skala upah karena bukan struktur skala upah seperti ini yang diatur oleh perundangan. Kan begitu tuh harusnya. Jadi kalau si perusahaan atau HRD-nya ngotot misalkan, jangan mau diterima. Proses pengesahannya jangan mau disahkan dong. Pendaftaran PKB-nya jangan mau didaftarkan gitu loh. Jadi jangan ada judulnya struktur skala upah, udahlah saya menerima aja, saya nggak tahu gimana isinya, itu kan terserah kamu berdua. Enggak, bukan begitu. Karena di dalam struktur skala upah ketentuan 0 sampai 1 tahun dan 1 tahun ke atas dan UMK itu diatur. Sekarang sudah diatur. Jadi
itu menjadi bagian dari struktur skala upah. Itu syarat dasar struktur skala upah seperti itu. Ya, begitu. Itu konsekuensi hukumnya yang seharusnya muncul dari si pegawai pemerintah yang bersangkutan. Ya, dan logikanya pasti para pegawai pemerintah yang berwenang itu mengetahui hal ini. Ya. Mengetahui, ya. Tinggal masalahnya mereka mau atau tidak bertindak. Itu saja. Demikian Pak Abi.